Putra dan putri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengakui berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang luar biasa, bagaimana kabar kalian? Baik ya, sehat ya? Oke, sip. Bersama Budian di Budian Channel, kita masih akan belajar bersama-sama. Nah, tujuan pembelajaran kita di video ini adalah yang pertama, melalui video siswa dapat menjelaskan peristiwa Sumpah Pemuda dengan benar. Yang ketiga, melalui video siswa dapat menjelaskan dampak adanya Sumpah Pemuda dengan benar. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang keren, yang pinter, yang berkarakter. Budian sudah pernah menyinggung ya bahwa mempelajari sejarah itu adalah hal yang sangat penting. Nah, di dalam video ini nanti kalian akan mendapat sedikit ya, nih karena banyak maka Budian bilangnya sedikit materi tentang Sumpah Pemuda. Jadi perlu anak-anak ketahui bahwa Kongres Pemuda itu sebenarnya dilaksanakannya 3 kali anak-anak ya. Yang pertama itu tanggal 26 April sampai 2 Mei 1926. Namun di kongres pertama ini belum mendapatkan hasil anak-anak. Makanya dilanjutkan di kongres kedua pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kemudian ulangi ya. Kongres Pemuda kedua dilaksanakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres ini dilaksanakannya di Jakarta. Nah, di dalam kongres ini ternyata hasilnya lebih baik daripada kongres yang pertama. Di Kongres Pemuda yang kedua ini ada beberapa hasil yang sudah bisa ditampung oleh pemuda. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan Bapak W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan negara Republik Indonesia. Hasil yang kedua, menerima bendera merah putih sebagai bendera negara. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Organisasi Indonesia Muda. Dan yang keempat adalah diikrarkan Sumpah Pemuda. Baik, Budian ulangi ya. Hasil dari Kongres Pemuda 2 yang dilaksanakan tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Nih, anak-anak bisa sambil melihat tayangan yang ini ya. Oke, yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan Bapak W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan negara Republik Indonesia. Yang kedua, menerima bendera merah putih sebagai bendera negara. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu menjadi Organisasi Indonesia Muda. Dan yang keempat adalah diikrarkannya Sumpah Pemuda. Tadi di awal sudah Budian sedikit bacakan ikrar dari Sumpah Pemuda. Nah, sekarang yuk bersama-sama ya. Kalian bisa sambil membaca di buku paket ya. Di buku paket kalian ada juga di tema 7 itu. Baik. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia,
mengakui bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengakui berbangsa satu bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Baik, coba sambil dihafalkan ya, karena biasanya di dalam tes atau di penilaian tertulis itu ada soal yang keluar, biasanya di uraian tentang bunyi ikrar sumpah pemuda. Nah, anak-anak tahu tidak, ternyata dengan adanya sumpah pemuda ini itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dampaknya kira-kira ke arah positif atau negatif ya? Tentu saja dampaknya ke arah yang positif. Budian jelaskan ya, didengarkan dulu. Dampak dengan adanya Sumpah Pemuda pada tahun 1928, yang pertama, organisasi kedaerahan bergabung menjadi satu dalam satu organisasi yang disebut Organisasi Indonesia Muda. Yang kedua, mempererat tali persaudaraan. Dan yang ketiga, dampak dari Sumpah Pemuda adalah munculnya kesadaran pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, kalau sudah sampai titik yang namanya titik sadar ya, titik sadar itu artinya itu sudah panggilan jiwa, dan mereka merasa bahwa ini merupakan suatu kebutuhan, bahwa dengan bersatu organisasi-organisasi yang awalnya dari berbagai macam suku itu telah melebur menjadi satu. Pernah tidak mendengar pepatah bahwa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh ya. Kalau kita bersatu maka akan lebih kuat, dan segala macam persoalan yang muncul di negara kita pasti akan terselesaikan kalau rakyatnya bersatu. Termasuk jika ada masalah-masalah sosial seperti saat ini, adanya bencana alam, adanya wabah penyakit, adanya kemiskinan, kemacetan, dan lain sebagainya. Jika kita mau bekerja sama menyelesaikan persoalan dan tentunya mau saling membantu, yang mampu membantu yang kurang mampu, yang sudah bisa membantu yang belum bisa, maka persoalan itu akan lebih mudah dan cepat terselesaikan. Baik, demikian penjelasan dari Budian tentang peristiwa Sumpah Pemuda di Indonesia beserta dampak yang terjadi setelah adanya peristiwa Sumpah Pemuda. Akhir kata, Budian sampaikan terima kasih karena kalian telah menyimak video pembelajaran dari Budian. Oh iya, yang belum subscribe, kalau kalian ingin mendengar penjelasan Budian di materi-materi berikutnya, subscribe dulu. Boleh like atau tinggalkan pesan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau keluar, pakai masker dulu ya.